Pernah kebayang nggak ada lahan pertanian yang sifatnya beracun? Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas tantangan pertanian yang satu ini, sekaligus solusi ilmiah cerdas yang bisa bantu menyediakan pangan bagi kita semua. Coba bayangin, di Indonesia aja ada 2 juta hektar lahan, itu luas banget loh, lebih luas dari beberapa negara yang luar biasa sulit untuk ditanami. Jadi, di dalam tanah ini tuh ada masalah kimia yang tersembunyi. Dan untuk ngerti solusinya, kita harus paham dulu nih, ilmu di balik apa sih yang bikin tanah ini jadi masam banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi yang kita omongin itu namanya tanah sulfat masam. Dan ternyata ada biang keladi yang ngumpet tepat di bawah permukaannya. Tanah jenis ini biasanya ada di daerah pesisir atau rawa-rawa. Dan bahan utamanya itu mineral yang namanya pirit. Nah, yang menarik di sini adalah selama pirit ini terkubur, basah, kena air, dan gak kena udara, dia itu aman-aman aja, stabil, dan gak berbahaya sama sekali. Tapi, nah ini dia masalahnya. Pas lahannya dikeringkan buat pertanian, piritnya jadi terekspos ke udara. Dan boom, itu kayak nyalain bom waktu kimia yang bikin tanahnya jadi super asam. Terus gimana dong caranya kita jinakin lahan beracun ini? Yuk kita lihat cara-cara yang udah pernah dicoba sebelumnya. Jadi, strategi besarnya itu biasanya ada beberapa. Pertama, nambahin bahan-bahan kayak kapur buat netralin asemnya. Terus yang penting banget, ngatur airnya dengan super hati-hati. Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas banget 2 sistem pengelolaan air yang lumayan kompleks. Yang kiri, itu sistem aliran satu arah, tujuannya buat ngebilas racunnya keluar. Kalau yang kanan, itu sistem tabat atau stop lock, gunanya buat nahan air biar nggak kemana-mana. Oke, cara-cara tadi emang ngebantu sih, tapi para ilmuwan mikir, ada nggak ya cara yang lebih efisien, yang lebih kena sasaran? Gimana kalau kita bikin pupuknya sendiri yang kerja lebih pinter? Dan mereka nemu jawabannya di bahan humat. Anggap aja ini kayak supercharger alami buat tanah. Dia ini kayak magnet nutrisi, tugasnya nangkep pupuk biar nggak gampang hilang, dan bisa lebih gampang diserap tanaman. Untuk ngebuktiin ini, para peneliti di Indonesia bikin sebuah eksperimen keren pakai bibit kelapa sawit. Mereka coba 2 cara aplikasi yang beda. Jadi tujuannya simpel, mereka pengen lihat bisa nggak sih kita pakai pupuk lebih sedikit tapi hasilnya tetap sama atau malah lebih bagus dengan nambahin bahan humat ini. Dan hasilnya, wow, bener-bener kelihatan bedanya. Coba lihat grafik ini. Ini perbandingan tinggi tanaman setelah 7 bulan. Tanaman yang dapat pupuk 25% lebih sedikit, tapi pupuknya dilapisin bahan humat, ternyata tumbuhnya jauh lebih tinggi. Penelitiannya sendiri menyimpulkan, dan ini saya kutip ya, bahwa aplikasi bahan humat yang dilapiskan ke pupuk NPK dengan dosis 75% itu lebih baik. Bisa ningkatin tinggi tanaman, diameter, sampai jumlah daunnya. Jelas banget kan, metode pelapisan ini juaranya. Kenapa bisa gitu? Ya karena dengan melapisi pupuknya, si magnet nutrisi tadi langsung nempel di sumbernya. Jadi nutrisinya nggak kebuang sia-sia, nggak kebilas air atau kejebak di tanah masam. Jadi ini poin utamanya ya. Mereka bisa dapat hasil yang lebih bagus padahal cuma pakai 75% pupuk. Artinya mereka hemat sumber daya penting sebanyak 25%. Nah, meskipun ini cuma eksperimen di bibit kelapa sawit, dampaknya itu jauh lebih besar dari itu. Kenapa ini jadi penting banget? Ini tuh kayak ngasih kita resep buat pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Coba bayangin, penggunaan pupuk jadi berkurang, artinya biaya petani juga berkurang, potensi pencemaran lingkungan juga turun, jutaan hektar lahan yang tadinya susah, jadi lebih produktif. Intinya kita pakai bahan alami buat mencahin masalah kimia yang rumit. Ini tentang gimana kita manfaatin ilmu pengetahuan buat kerjasama dengan alam, demi ngurangin limbah, nekan biaya, dan yang paling penting, menghasilkan lebih banyak makanan. Ini benar-benar ninggalin kita sama satu pemikiran yang kuat ya. Kalau cuma zat organik sesederhana ini bisa mengubah tanah beracun jadi subur, coba bayangin deh, solusi-solusi alami apa lagi yang sebenarnya ada di luar sana yang tinggal nunggu kita temukan. Terima kasih udah nyimak pembahasan kali ini.